Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa umati ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat beserta salam semoga senantiasa dicurah limpahkan kepada junjungan kita panutan alam, yakni habibana wa nabiyana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, juga kepada umat-umatnya yang turut dan taat kepadanya hingga yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Siswa-siswi SMA Negeri Tanjung Sari, semoga senantiasa ada dalam lindungan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam kesempatan kali ini, lewat video ini, dalam mengisi kegiatan bulan suci Ramadan, saya ditugaskan sebagai guru PAI untuk mengisi materi, yang mana materi yang akan saya sampaikan kali ini adalah tentang Al-Quran. Di bulan yang penuh barakah ini, sudah diketahui bahwa bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran atau bulan diturunkannya Al-Quran, yang mana Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan, yang mana Al-Quran itu diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala terjadi dua tahap. Tahap pertama yaitu diturunkannya Al-Quran oleh Allah subhanahu wa ta'ala secara menyeluruh, dari surat Al-Fatihah sampai An-Nas, yaitu dari Lauhil Mahfuz diturunkan ke Baitul Izzah yang ada di langit dunia, sesuai dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Qadar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Yang artinya bahwa kami, kata Allah, sesungguhnya kami, kata Allah, menurunkan Al-Quran pada Lailatul Qadar, yang mana sudah diketahui bahwa Lailatul Qadar itu adanya di bulan Ramadan. Yang tahap kedua yaitu Al-Quran diturunkan dari Baitul Izzah ke Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu berangsur-angsur. Itu juga diturunkannya sama di bulan Ramadan oleh malaikat Jibril alaihissalam, yang mana surat pertama yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Itu ayat 1 sampai 5. Masyhur ulama menyebutkan bahwa turunnya Al-Quran surat Al-Alaq itu yang pertama diturunkan oleh Allah yaitu tanggal 17 Ramadan. Maka suka diperingati pada malam 17 Ramadan, diperingati Nuzulul Quran atau hari diturunkannya Al-Quran. Itu tahap yang kedua, diturunkan dari Baitul Izzah ke Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh malaikat Jibril selama 22 tahun 2 bulan 22 hari, atau kurang lebih itu 23 tahun lamanya, sesuai dengan kebutuhan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dakwahnya kepada umat manusia pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana diturunkannya ada yang di Mekah dan ada yang di Madinah. Mustami'in mustami'at rahimakumullah,
Selain Al-Quran, kitab-kitab Allah juga yang lainnya diturunkan di bulan Ramadan, seperti kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa itu diturunkan di bulan Ramadan. Kitab Zabur pada bulan Ramadan pula. Kitab Taurat pada bulan Ramadan pula. Dan Suhuf Ibrahim, suhuf Nabi Ibrahim alaihissalam itu juga diturunkannya oleh Allah pada bulan Ramadan. Mustami'in mustami'at rahimakumullah, maka pada bulan Ramadan ini yang disebut dengan Syahrul Quran, maka dianjurkan kepada kita semua sebagai umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memperbanyak membaca Al-Quran, yang mana membaca Al-Quran itu sangat banyak faidahnya. Salah satu faidah dari membaca Al-Quran bahwa Al-Quran akan menjadi penolong bagi kita semua yang membacanya di yaumil qiyamah, atau menjadi syafaat di yaumil qiyamah, sesuai dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti syafi'an yaumal qiyamati li ashabi, yang artinya bacalah kalian semua Al-Quran, sesungguhnya Al-Quran itu akan datang menjadi syafaat di yaumil qiyamah kepada orang-orang yang membaca Al-Quran tersebut, yang dimana pada hari kiamat tersebut orang-orang semuanya kepayahan, susah, panas, tidak ada teduh-teduh, tidak ada naungan kecuali orang-orang yang dinaungi Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satunya adalah orang-orang yang suka membaca Al-Quran. Salah satu faidahnya lagi, fadilah orang yang suka membaca Al-Quran adalah membaca satu huruf Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan 10 kebaikan. Contoh Alif Lam Mim itu bukan satu huruf. Alif Lam Mim itu adalah 3 huruf. Alif, Lam, dan Mim. Maka ketika membaca Alif Lam Mim, kita insyaallah akan mendapatkan 30 kebaikan dari 3 huruf saja. Tapi tidak di bulan Ramadan. Kalau di bulan Ramadan itu bukan hanya 10 kebaikan, tapi di bulan Ramadan itu dilipat-lipat gandakan sehingga lebih dari 10 kebaikan dari satu hurufnya. Itu adalah salah satu fadilah dari membaca Al-Quran. Ada lagi, yaitu apabila Al-Quran dibacakan di rumah, maka rumah tersebut yang dibacakan Al-Quran itu akan mendapatkan banyak kebaikan dan akan menjadikan penghuni rumah tersebut akan diluaskan hatinya, akan ditenangkan hatinya. Beda dengan rumah yang tidak dibacakan Al-Quran, maka akan banyak kejelekannya dan akan menyempitkan hati-hati penghuni rumah tersebut, sesuai dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bunyinya, Aksiru min tilawatil Quran fi buyutikum fa innal baital ladzi la yaqra'u fihi al-Quran yaqillu khairuhu wa yakthuru syarruhu wa yadiku ala ahlihi, yang artinya perbanyaklah kalian dari membaca Al-Quran di rumah-rumah kalian. Sesungguhnya rumah yang tidak dibacakan Al-Quran akan sedikit kebaikannya dan akan banyak kejelekannya, dan akan menyempitkan kepada penghuni rumah tersebut. Maka kalau kita ingin keluarga bahagia,
keluarga sejahtera, maka perbanyaklah membaca Al-Quran di rumah. Mustami'in mustami'at rahimakumullah. Oleh karena itu, perbanyaklah kita membaca Al-Quran, karena dalam membaca Al-Quran itu banyak sekali faedah-faedahnya. Apalagi kalau membaca Al-Quran itu sampai khatam, sampai tamat satu tamatan, ada lagi faedahnya yang sangat dahsyat. Sesuai dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana orang yang menghatamkan Al-Quran itu ketika khatamnya tersebut akan datang 60.000 malaikat. Untuk apa? Untuk memintakan ampunan malaikat tersebut kepada orang yang menghatamkan Al-Quran tersebut. Idza khatamal 'abdu al-Qur'an shalla 'alaihi inda khatmihi sittuna alfa malak. Di mana apabila seorang hamba mengkhatamkan Al-Quran, menamatkan Al-Quran, maka akan memberikan ampunan, memintakan ampunan kepada Allah untuk orang tersebut. Siapa? Yaitu 60.000 malaikat. Subhanallah. Apakah kita tidak ingin didoakan oleh para malaikat? Pasti ingin. Maka rajin-rajinlah kita membaca Al-Quran sampai tamat. Di bulan Ramadan ini, terutama di bulan Ramadan, kita lebih rajin baca Al-Quran. Minimal kita menghatamkan satu khataman. Minimal kita menghatamkan satu khataman. Dalam membaca Al-Quran, agar kita mendapatkan kebaikan, tentunya bukan hanya membaca, tapi harus dibarengi dengan ilmunya, harus dibarengi dengan adab, harus dibarengi dengan hati yang ikhlas karena Allah. Bagaimana kalau kita belum bisa membaca Al-Quran, masih ada kesalahan dalam Al-Quran, maka kita wajib mempelajari Al-Quran, mempelajari ilmu tentang Al-Quran. Sesuai ucapan para ulama ahli qiraah menyebutkan bahwa membaca Al-Quran itu harus dengan ilmunya, harus dengan tajwidnya. Maka hukumnya wajib mempelajari ilmu tajwid. Hukumnya wajib membaca Al-Quran memakai tajwid. Dalam hukum, mempelajari ilmu tajwid itu hukumnya fardu kifayah, yaitu yang mana fardu tersebut cukup dilakukan oleh sebagian orang, fardu kifayah. Tapi membaca Al-Quran sesuai dengan tajwidnya itu hukumnya wajib bagi setiap orang. Wal akhdhu bit tajwidi hatmun lazimun man lam yujawwidil Qur'ana athimun. Mempelajari ilmu tajwid Al-Quran itu hukumnya wajib, dan barang siapa yang tidak memakai tajwid ketika membaca Al-Quran, maka orang tersebut dosa. Bagaimana kalau kita masih ada kesalahan dalam baca Al-Quran, tapi kita masih belajar? Kalau membaca Al-Qurannya ada kesalahan, tapi kita masih dalam tahap belajar, insya Allah kita akan dimaafkan dalam baca Al-Quran tersebut. Tapi sebaliknya, kalau kita membaca Al-Quran tapi masih
banyak kesalahan dan tidak mau belajar dalam mempelajari ilmu-ilmu Al-Quran atau dalam tajwid, cara membaca Al-Quran, maka kita dosa. Dosa apanya? Dosa tidak mau belajarnya. Maka kepada yang masih belum bisa membaca Al-Quran dengan tajwidnya, silahkan dari sekarang belajar dan belajar. Jangan putus asa, jangan malas, agar kita mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang belajar Al-Quran itu adalah orang yang paling baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Yang paling baik di antara kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Setelah kita belajar Al-Qur'an dan kita bisa dalam ilmu tentang Al-Qur'an, maka dianjurkan kepada kita semua yang sudah bisa itu mengajarkannya lagi. Kepada siapa? Kepada siapa saja. Kalau punya murid, kepada muridnya. Kalau tidak punya murid, kepada siapa saja, kepada teman atau kepada adik mungkin. Mungkin nanti setelah kita punya anak, maka kepada anak kita lah pertama kita harus mengajarkan Al-Quran sebelum anak kita dipasrahkan kepada ustadz atau kiai yang lebih mumpuni ilmunya. Tapi untuk dasar dalam baca Al-Quran itu harus oleh orang tuanya sendiri. Agar apa? Agar pahalanya mengalir kepada kita. Muslimin muslimat rahimakumullah. Maka dengan demikian, dalam baca Al-Quran tadi diingatkan harus memakai ilmu. Jangan sampai dalam baca Al-Quran tadi tidak memakai ilmunya, maka banyak kesalahan. Akan banyak kesalahannya. Contoh, dalam ilmu Al-Quran, dalam ilmu tajwid itu banyak hukum-hukum yang harus dipelajari. Dalam kesempatan ini saya tidak akan memberikan arahan tentang ilmu Al-Quran atau ilmu tajwid, hanya menyuruh kepada kalian semua agar tetap semangat untuk belajar Al-Quran. Karena luas ilmu-ilmu tentang Al-Quran, baik itu tajwidul Qurannya, tentang hukum nun mati atau tanwinnya, idhar, idgham, iqlab, ikhfa, ada alif lam, qamariyah, syamsiyah dan sebagainya, ada ahkamul mudud atau hukum-hukum mad, baik dari mad tabi'i, mad wajib, mad jaiz dan sebagainya, itu dipelajari dalam tajwid Al-Quran. Juga tidak kalah pentingnya itu tentang makharijul huruf, cara mengucapkan huruf atau tempat-tempat keluarnya huruf-huruf Al-Quran. Jangan sampai salah membaca ketika membaca antara, contohnya antara a dan a, antara ha dan ha, antara sa dan sya dan tha, itu harus ada bedanya. Maka ini wajib dipelajari oleh kita. Karena dalam membaca Al-Quran, apabila salah dalam mengucapkan makhraj, dalam mengucapkan makharijul hurufnya, maka itu akan beda maknanya, akan beda artinya. Maka bagi kita wajib untuk pelajari tentang makharijul huruf. Insyaallah kalau di SMA Negeri Tanjung Sari itu saya mempelajari atau mengajarkan makharijul huruf itu di rohis, walaupun tidak seminggu sekali. Ya, walaupun tidak seminggu sekali, setidaknya ada hanca, kalau bahasa Sunda itu ada hanca tentang
pembelajaran Al-Quran itu makharijul huruf. Ya, insyaallah nanti setelah masuk sekolah, setelah kondusif, insyaallah akan dilanjut lagi. Mustami'in mustami'at, sekali lagi dalam kesempatan kali ini saya menganjurkan kepada kalian semua agar rajin-rajinlah membaca Al-Quran, karena dalam membaca Al-Quran itu banyak kebaikannya. Dan apabila kalian belum bisa membaca Al-Quran, maka belajarlah dari sekarang, mumpung kalian masih muda, mumpung masih ada umur. Nanti kalau sudah tua akan menyesal kalau tidak bisa membaca Al-Quran, karena Al-Quran sebagai pedoman umat Islam, sebagai petunjuk bagi umat Islam yang wajib kita pelajari, yang wajib kita pegang. Maka dari sekarang yang belum bisa silahkan belajar, yang belum lancar silahkan belajar sampai lancar, yang sudah bisa silahkan belajar lagi menghafal dan ajarkan kepada yang lainnya agar ilmu kita manfaat dan mengalir hingga yaumil qiyamah. Mungkin dari saya dicukupkan sekian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Apabila ada kesalahan mohon maafkan. Ditutup dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mudah-mudahan puasa kita oleh Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi puasa yang makbul dan mabrur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.